Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya bagaimana anak-anak sekalian semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan serta keberkahan atas kalian semuanya. Salam ini adalah doa anak-anak semuanya ya. Oleh karena itu, hukum menjawab salam ini adalah wajib. Siapa yang menjawab salam ini, insya Allah Pak Madi doakan selalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat ya untuk semuanya, untuk anak-anak, untuk kedua orang tuanya, mama papanya, untuk keluarga kita semuanya, insya Allah ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya, alhamdulillah. Pak Madi pun demikian, alhamdulillah Pak Madi dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apa yang kita harus? Terlebih dahulu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pertemuan kita dalam belajar pendidikan agama Islam. Dengan sama-sama kita awali terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Oke, ayo sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa. Sikap berdoa bagaimana? Ada berdoa. Sudah? Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah berdoa hari ini nak ya. Sudah berdoa, mudah-mudahan anaknya tetap semangat selalu karena sudah diawali dengan berdoa ya. Berdoa minta pada Allah kita. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridha Allah dan pahala yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya ya anak-anak sekalian ya. Hari ini kita mau ngapain? Mau ngapain sayang? Oh iya, hari ini anak-anak kita belajar pendidikan agama Islam. Oke, pelajaran pendidikan agama Islam tentang apa Pak Ahmadi? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab ketiga. Bab ketiga materi tentang apa? Materinya tentang berwudu ya, tentang berwudu. Oke, pasti anak-anak sudah sering sekali ya mengambil wudu, mengambil air wudu. Tapi Pak Ahmadi belum tahu ya, kira-kira wudu yang anak-anak lakukan selama ini apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam atau belum? Ya, bagaimana tata cara berwudunya sudah benar atau belum? Kalau memang misalkan belum benar, belum betul, bagaimana wudunya atau belum paham nih tentang apa itu wudu? Kita sama-sama belajar tentang berwudu. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, good. Kita belajar tentang apa tadi? Tentang berwudu ya. Coba perhatikan. Kita belajar tentang berwudu ya, bab ketiga tentang berwudu. Nih, ayo berwudu. Apa anak-anak arti wudu? Coba lihat di slide-nya. Wudu itu artinya Pak Ahmadi bersuci dengan menggunakan air. Iya, pintar. Bersuci dengan menggunakan air karena
Tapi boleh nggak kira-kira Pak Ahmadi kalau misalkan berwudu tidak menggunakan air? Menggunakan apa anak-anak? Bertayamum, menggunakan debu. Boleh nggak Pak Ahmadi? Boleh, ya. Boleh menggunakan debu dengan bertayamum. Tapi syaratnya, ya, kalau memang misalkan tidak ketemu sama sekali air, tidak ada air untuk anak-anak bersuci, ya, untuk anak-anak berwudu dengan air, maka diperbolehkan silakan menggunakan debu bertayamum, ya anak-anak sekalian. Oke. Jadi boleh nak ya kalau misalkan wudunya tidak menggunakan air, tapi syaratnya adalah airnya benar-benar tidak ditemukan, baru boleh bertayamum. Sekarang kita kembali lagi ke wudu. Wudu itu anak-anak sekalian semuanya adalah merupakan syarat, ya. Syarat sah, salah satu syarat sah solat dengan berwudu. Agar apa? Agar kita menjadi bersih, suci. Kalau misalkan tidak berwudu, apakah sholatnya sah atau tidak? Iya, betul sekali ya. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berwudu. Jadi harus berwudu. Oke anak-anak semuanya. Coba sama-sama kita nyanyi terlebih dahulu ya. Mari berwudu. Oke. Mari berwudu. Judul lagunya. Nada lagunya Potong Bebek Angsa. Siap? Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Potong bebek angsa. Salah ya? Bukan itu ya. Tapi kita rubah liriknya. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Kita ulangi lagi. Marilah berwudu melakukan sholat. Teng. Ulang lagi. Salah Pak Ahmadi. Oke, ulangi lagi ya. Coba lihat teksnya tuh. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Oke anak-anak semuanya bisa ya bernyanyi tentang berwudu. Oke, selanjutnya kita lihat nih bagaimana ya tata cara berwudu. Kita lihat tata cara berwudu. Anak-anak semuanya perhatikan, fokus lagi. Coba ayo. Syarat wudu ya. Syarat wudu. Apa syarat wudu itu anak-anak? Ya, yang pertama orang yang berwudu itu tentunya dia harus beragama Islam. Beragama Islam ya. Sehingga kalau dia beragama Islam, kalau dia berwudu, wudunya bagus, benar, ya, sesuai dengan ketentuannya, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia bukan beragama Islam, kemudian berwudu, dia sholat seperti sholatnya agama Islam, maka tidak diterima, tidak boleh. Kenapa Pak Ahmadi pertanyaan yang tidak diterima? Karena dia bukan orang Islam. Tapi kalau dia beragama Islam, boleh berwudu dan wudunya sah, baik, benar, boleh dia melakukan sholat ya. Itu nak ya syarat wudunya tadi. Kedua, apalagi syaratnya Pak Ahmadi? Yang kedua dia mumayyiz. Apa Pak Ahmadi mumayyiz? Mumayyiz itu artinya orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Kalau anak sudah tahu ini perbuatan benar, ini perbuatan yang salah, maka termasuk mumayyiz. Karena sudah tahu ini benar, ini salah. Tapi kalau nggak tahu, berarti dia belum dikatakan mumayyiz. Ya, orang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Kemudian apalagi syarat yang tiga Pak Ahmadi? Syarat yang tiga adalah tidak berhadas besar. Artinya dia dalam keadaan bersih nah ya. Dia dalam keadaan suci,
tidak sedang berhadas besar, ya. Dan syarat wudhu yang keempat itu menggunakan air suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Seperti air hujan boleh dipakai untuk air wudhu. Kemudian air sumur juga boleh dipakai untuk berwudhu, ya. Air laut juga boleh dipakai untuk berwudhu, ya nak ya. Intinya adalah air itu suci dan mensucikan. Kemudian syarat wudhu lagi, syaratnya ya tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya semua kulit kita ini ya terkena air, tidak boleh ya tidak terkena air kecuali kalau misalkan darurat dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit yang tidak bisa dikenain air. Kalau terkena air dia akan membahayakan dirinya, baru boleh, ya. Islam itu mudah dalam artian jangan dipersulit juga, ya. Kalau misalkan ada sakit, ya paling di tempat sakitnya itu misalkan di sini ada sakit, ya, mau berwudu boleh sedikit aja di tempat perbannya atau apa, sedikit aja nggak apa-apa, ya, boleh. Pengecualian kalau misalkan memang benar-benar dia sakit nggak bisa kena air, kalau kena air akan membahayakan dirinya, baru diperbolehkan, ya, tidak dibasahi air ke seluruh tangannya, cukup yang bisa dibasahin aja. Oke, paham ya, itu syarat berwudu. Selanjutnya kita lihat lagi nih, yang kedua, rukun wudu. Ini rukun wudu. Rukun wudu itu, ya, artinya kalau misalkan anak-anak tidak melakukan berwudunya, tidak sesuai dengan rukunnya, maka wudunya tidak sah, tidak sempurna, karena tidak mengikuti rukun wudu ini, ya. Apa saja rukun wudunya? Rukun ini bisa dikatakan juga adalah kalau misalkan tidak memenuhi rukunnya maka tidak sah, ya, wudunya, ya. Yang pertama harus niat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian setelah niat membasuh muka sambil melafazkan bacaan nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asghari fadlillahi ta'ala. Langsung membasuh muka yang kedua, ya, niat membasuh muka itu wudu, ya. Membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku, dari atas ke bawah, ya. Kemudian sebelah kiri juga. Kemudian mengusap kepala dihusap, ya, diusap kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya, dari kaki kanan terlebih dahulu sampai ke mata kaki, kemudian kaki kiri pun demikian. Kemudian yang keenam, mengerjakan gerakan semuanya dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki tadi, ya, sampai mata kaki. Semuanya tertib berurutan, tidak boleh dari niat langsung ke telinga, nanti itu tidak sah, ya. Pak Amadi, bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan tadi kalau rukun wudunya niat dulu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, membasuh muka sambil membaca doa nawaitul wudu'a li rabbil hadas asghari fadlillahi ta'ala. Kalau misalkan ada kumur-kumur, kemudian istinsak, ada membersihkan hidung, itu apa itu Pak Madi? Nah, itu adalah bagian daripada sunnah wudu. Kita lihat sunnah wudunya apa lagi? Sunnah wudu yang ketiga, sunnahnya apa? Apa arti sunnah? Sunnah itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, ya, tidak berdosa. Tetapi alangkah ruginya kalau kita tidak melaksanakan, tidak mengerjakan sunnah ini. Karena sunnah ini apa yang dilakukan Rasulullah, kita ikutin, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau di dalam wudu apa sunnahnya? Seperti tadi, setelah yang pertama membaca basmalah pada permulaan berwudu, ya, membaca basmalah. Bismillah itu adalah niat sunnahnya, ya, sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Menggosok gigi juga sunnah, ya, atau bersiwak,
ya, boleh bersiwak pakai siwak dulu. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ini ada pencuci tangan sampai pergelangan, ini itu adalah sunnah ya, sunnah berkumur-kumur. Kemudian membersihkan hidung kita, itu sunnah. Mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga seperti ini, kepala dan kedua telinga ini seperti ini, itu adalah sunnah. Kemudian yang posisi mendahulukan sebelah kanan ya, sebelah kanan itu adalah sunnah. Sampai juga membaca doa selesai wudhu pun itu adalah bagian daripada sunnah. Oke ya nak ya. Apalagi sunnah? Sunnah 3 kali pun itu adalah sunnah. Yang 3 kali ya, bisa ke tangan 3 kali. Itu 3 kali itu adalah sunnah. Sekalipun sah, boleh dilakukan ya. Oke, fahim tom? Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja anak-anak hal-hal yang membatalkan wudhu? Apa? Iya, kalau sudah berwudhu, kalau tiba-tiba anak-anak buang angin dari pantatnya ya, dari duburnya, maka itu batal wudhunya. Kemudian anak-anak buang air kecil juga batal, buang air besar wudhunya juga batal. Kalau misalkan anak-anak tangannya menyentuh alat kubul dan duburnya tempat buang air kecil, buang air besar, itu batal. Kemudian dalam keadaan tidur, sudah wudhu padahal tertidur juga batal wudhunya ya. Termasuk orang gila sekalipun atau mabuk ya, kalau dia sudah berwudhu tiba-tiba minum minuman keras atau dia mabuk atau dalam keadaan gila dah, hilang pikiran, juga termasuk batal wudhunya. Itu naknya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, menyentuh tempat buang air kecil, tempat buang air besar, batal. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan hilang akal karena mabuk atau gila, itu termasuk juga yang membatalkan wudhu. Oke, fahim tuh? Fahim. Nah, taib anak-anak semuanya. Sekarang setelah mengetahui syarat wudhu tadi, kemudian rukun wudhu, sunnah wudhu, Pak Madi mau cek ya. Silakan isi terlebih dahulu sini, isi masing-masing ya. Silakan jawab masing-masing. Nomor 1, aku mengetahui syarat wudhu, iya atau tidak? Kalau tahu, iya. Oke, good. Ya Pak Madi, centang, ting. Aku selalu berwudhu sesuai ketentuan, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Iya atau tidak? Iya. Good. Aku mengetahui sunnah wudhu. Apa saja sunnah wudhu tadi sudah Pak Ahmad dijelaskan ya. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, berkumur-kumur itu sunnah, bersiwak, sikat gigi, mengasihi hidung, telinga 3 kali nak ya. Membaca doa setelah wudhu itu adalah sunnah. Kemudian tahu nak ya, ting itu sunnahnya. Aku mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu. Tadi apa yang membatalkan wudhu tadi? Salah satunya adalah buang angin, buang air besar, buang air kecil, menyentuh tempat buang air kecil kita atau buang air besar kita, itu batal ya. Tahu ya? Ting. Oke. Aku selalu berwudhu ketika akan melaksanakan sholat. Siapa yang tidak pernah berwudhu ketika waktu sholat? Kalau misalkan sholat tiba ya, anak-anak tidak berwudhu maka sholatnya tidak sah ya. Tapi insya Allah Pak Ahmadi yakin anak-anak ketika waktu sholat tiba anak-anak berwudhu. Betul nggak? Betul. Oke. Ting. Kemudian aku dapat berwudhu dengan benar. Iya, betul sekali. Good ya. Nah, sekarang Pak Ahmadi mengajak anak-anak sama-sama berlatih menyusun. Menyusun apa Pak Ahmadi? Menyusun rukun ya. Susunan secara berurutan. Rukun wudhu: membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh muka, mengusap kepala, niat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki sampai tertib. Yang mana susunannya? Yang pertama rukun wudhu itu adalah niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku ya, kanan dan kiri, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Oke anak-anak semuanya, ini teorinya terlebih dahulu. Nanti Pak Ahmadi tampilkan video praktek tentang berwudu ya. Fahim tum? Fahimna, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah fahim tum semuanya ya, fahimna semuanya, kami paham Pak. Baik.
Sampai di sini dulu ya, pelajaran Islamic subject, pelajaran agama Islam tentang apa? Tentang berwudu. Semoga anak-anak paham tentang apa saja ya yang menjadikan wudunya sah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Anak-anak mengetahui rukun wudunya, sunnah wudunya, ya. Apa saja tadi sudah Pak Ahmad dijelaskan. Oke, sampai di sini terlebih dahulu pelajaran agama Islam kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan anugerah kepada kita, anugerah kesehatan dan kesempatan untuk selalu bisa bertemu ya, bermuajahah, saling bertatap muka ya, walaupun hanya dalam keadaan media online seperti ini, online saja. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampun ya anak-anak semuanya ya, karena kita tidak tahu sebagai hamba Allah pasti ada dosanya. Oleh karena itu sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Hayya nakhtatim darsan al-an amliku ana hadza bi qiraatil hamdalah. Ya, bi qiraatil kafaratul majlis ya. Pak Ahmad sampai lupa. Wahid sikap berdoa. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Si hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran alal ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.